Lencang kanan, gerak. Hei kamu, yang belakang, nomor 2, tangan yang lurus, kayak gini ya. Nah gitu. Coba sekarang kalian tebak deh, ini tuh kalimat apa sih? Terus kamu masukin aja ke talinya. Nah, kalau ditarik ini namanya jangkar. Kalian juga bisa pakai cara jangkar ini buat membuat drag bar. Kalian tahu drag bar kan? Kalian tahu nggak sih kegunaan semapur tuh buat apa? Gimana? Udah bisa kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Ustaz Zainal? Alhamdulillah. Di sini ada apa ya? Ya tadi Pak Kepala manggil katanya mau ada pengajian gitu. Nama yatim mana Ustaz, maaf. Ini ada Feli sama Villa sama Isan itu udah mulai mengkhawatirkan. Saya sudah mulai cemas jadinya. Mengkhawatirin gimana Bu nih? Itu sana bisa dilihat sendiri Ramanda di tengah di luar itu. Astagfirullahaladzim. Ini tolong Bunda Budi dipanggil. Iya baik Ramanda, saya panggil. Gimana? Udah bisa kan? Istirahat di tempat, gerak. Kegunaan semapur selain buat sandi, juga biasanya buat parkirin kendaraan loh. Kalian kenapa? Kok saya ngelihatnya jadi tambah serem? Kamu itu sebel, Ramanda. Harusnya kan hari ini kita lagi kemah sama adik-adik kita. Iya betul Ramanda, kalau sekarang kita lagi kemah, pas sekarang kita lagi ada materi semapur. Kali temali. Bebek. Padahal kita udah nunggu dari 5 tahun yang lalu. Kelamaan dong ah. Betul tuh Ramanda, padahal kita udah ngebayangin mau ada renungan malam, seru-seruan, with camp, flying without wings. Flying Fox, kamu juga ngaco ngomongnya. Belum lagi nanti ada PBB sama pendirian tenda. Emangnya kenapa sih kemahnya diundur dari bulan depan, Ramanda? Ya kan sudah kami sampaikan kemarin. Jadi kenapa kok kemah ini kok ditunda? Ya jelas banyak pertimbangan. Ya salah satunya cuaca buruk dan informasi terkini kemarin jembatan di daerah yang mau akan kita bikin kemah itu ambles ternyata. Kita tuh ngerasanya pasti Allah udah gak sayang sama kita deh. Padahal kemah ini kan kegiatan yang positif. Kenapa Allah mempersulit kita sih? Bis, jangan begitu. Ini mumpung ada Ustadz Zainal, mungkin Ustadz Zainal bisa memberikan pencerahan pada anak-anak kita ini terkait tentang kemah yang memang kita tunda dengan pertimbangan kondisinya memang sedang darurat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga bisa menjadi hikmah buat Mbak Villa, Feli, Mas Iksan, dan insya Allah semuanya yang bisa menyampaikan pesan ini atau tersampaikan pesannya. Jadi ketika kita membahas tentang Allah itu baik atau enggak sih kepada kita, Allah itu buruk atau tidak sih kepada kita, kita coba kembali lagi kepada bab yang berada di rangkaian yang harus kita yakini. Rukun iman ada berapa? 5. Rukun iman 6. Rukun iman yang ke-6 apa? Iman kepada Iman kepada qada dan qadar. Jadi kalau kita berbicara atau membahas tentang bagaimana kita itu berprasangka kepada Allah, maka tidak lepas dari yang namanya kita itu harus beriman kepada qada dan qadar. Qada itu adalah sebuah ketentuan, qadar itu ketetapan. Jadi semua yang sudah berlalu itu adalah ketetapan. Sesuatu yang belum terjadi itu adalah ketentuan Allah. Contohnya
ada yang tahu kitab yang Allah ciptakan sebelum kita diciptakan? Lauhul Mahfuz. Nah, di sana sudah ada ketentuan yang Allah sudah berikan. Ya, qadanya itu ada di sana. Tapi ketika kita menjalani hidup dan qadar itu terjadi sesuatu yang sudah terjadi, itu adalah ketetapan yang tidak bisa kita rubah sedikit pun. Nah, itu harus kita imani. Nah, terus bagaimana kita itu harus menyikapi takdir Allah? Kan nih semuanya sudah berencana nih mau ada kemah besar, tapi Ramanda menyatakan bahwasanya nggak jadi karena ada sesuatu hal. Nah, terus bagaimana kita menyikapi itu? Jadi nggak ada bagi kita itu, kalau kita ini mau menjadi orang yang beriman, itu nggak ada yang namanya takdir jelek. Ya, harus kita ingat-ingat yang namanya takdir itu, semua yang Allah berikan kepada kita itu baik. Nanti ada beberapa hal yang perlu diingat. Nah, diantaranya Rasulullah itu pernah bersabda. Jadi sahabat Anas bin Malik itu pernah menyatakan bahwasannya Rasulullah itu pernah bersabda bahwasanya Rasulullah itu takjub kepada orang yang beriman. Ya. Jadi innallaha la yaqdi lil mu'min qada'a illa kana khairullah. Jadi Rasulullah takjub kepada orang yang beriman bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak memberikan ketetapan kepada seorang yang beriman atau tidak memberikan takdir kepada seorang yang beriman itu kecuali kebaikan bagi dirinya. Ya, intinya takdir itu semuanya baik bagi kita. Nah, kalau kita fahami, ini kan satu hadis ya, ada kalau kita pahami bahwasanya semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat, sepakat atau tidak? Sepakat. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat, berarti di situ ada nikmat yang nggak baik, nggak enak mungkin bagi kita, ada nikmat yang enak. Semuanya itu adalah nikmat. Terus harus kita apakan yang namanya nikmat itu? Kita terima syukuri begitu. Maka ketika kita mengingat kembali ada ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti nikmat yang Allah berikan akan ditambah. Tapi kita juga harus ingat ada lanjutannya, wala in kafartum inna adzabil syadid. Namun ketika kita itu kufur terhadap nikmat Allah, maka akan mendapatkan siksa. Jadi kebalikan daripada nikmat adalah siksa. Nah, bisa jadi apa yang sudah direncanakan sama panitia, kakak dewan sekalian untuk mengadakan kemah besar itu dibatalkan melalui pengamatan, analisa sama para pembina. Mungkin ada sesuatu yang tidak baik kalau kita menjalankan itu semuanya. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi kadang yang menurut kita itu baik atau kita benci ya. Yang pertama itu asa an takrahu, ketika kita itu menganggap sesuatu itu adalah buruk atau kita benci bagi kita, tapi bisa jadi itu baik menurut Allah. Namun kalau kita menganggap sesuatu itu baik bagi kita, belum tentu itu baik di mata Allah, bisa jadi itu buruk di mata Allah. Maka yang bisa kita ambil hikmahnya di sini adalah kita harus melihat, memposisikan bahwasanya Allah yang tahu semuanya, dan kita jangan sampai keluar, jangan-jangan ini Allah nggak sayang sama kita. Nggak boleh kalimat itu ya. Kalau itu keluar dari mulutnya kita, maka cepat-cepat kita beristighfar. Iya, begitu. Kenapa kok seperti itu? Ya, sekali lagi kita itu harus berprasangka baik kepada Allah, ada dasarnya. Pokoknya kita itu
tidak hanya dalam satu hal yang gagal atau dan lain sebagainya. Ketika itu kita menginginkan sesuatu, kita punya impian, kita punya azam yang baik, maka harus kita perjuangkan dengan cara apa? Berprasangka baik terhadap Allah. Sebagaimana hadis qudsi, anna inda dhani abdi bi, aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Lanjutannya, ketika hambaku itu datang dengan cara merangkak, maka aku datang mendekatinya dengan cara berjalan. Ketika hambaku datang kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan datang kepada hambaku dengan cara berlari. Jadi intinya teman-teman sekalian bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi dan apa yang tidak jadi direncanakan. Jadi semoga ini bisa sama-sama kita ambil hikmahnya ya. Bagaimana ketika kita melihat kemarin ada nggak yang mau bahwasanya mungkin ketika melihat bencana yang ada di Sumatera atau teman atau saudara kita yang ada di Gaza, mau nggak mereka mendapatkan seperti itu, musibah itu? Enggak. Tapi apa? Apakah Allah itu jahat? Kan enggak juga. Justru kalau tidak ada musibah di Gaza yang terjadi diawali dengan Tufanul Aqsa, maka dunia tidak akan menyorot itu. Ketika tidak ada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana banjir di sana, mungkin kita tidak mendapatkan kebaikan yang mana kita bisa memberikan sedikit dari harta kita, memberikan doa kita kepada saudara-saudara kita. Jadi seperti itu ya, bisa dimaksud. Semangat, insya Allah tetap berjalan ya kemah besarnya. Oke, tapi hanya tertunda. Iya. Astagfirullah. Ramanda, Ada apa, Bunda Puni? ini Ramanda, ada berita baru karena cuaca buruk kan jadinya ada tanah longsor tuh, tempat kemahnya jadi tertimbun semua. Ternyata Allah masih sayang banget ya sama kita. Selalu.